Pemirsa, kita dimintai tolong, semoga Allah memberkati, Allah meridhoi. Kita semua tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan apa-apa. Kita hanya mengandalkan doa, kita hanya mengandalkan kekuatan dari Allah. Semoga Allah memberikan kepercayaan kepada saya bahwa ini adalah murni untuk menolong orang. Assalamualaikum. Ya teman-teman, jadi ini kita sedang berada di perjalanan untuk menuju ke rumah pasiennya Mbah Kendil, yaitu Ibu Harmiati atau rumah Bapak Agus. Ini adalah kunjungan kami yang kedua teman-teman. Minta doanya semoga keadaan Bu Agus semakin membaik, bisa sembuh dan kembali sehat seperti sebelumnya. Menurut pengakuan beliau, setelah kedatangan Mbah Kendil yang pertama, itu penyakitnya sudah mulai reda. Kemudian beliau mengundang kami untuk kedatangan kami yang kedua supaya penyakit ini bisa sembuh total. Minta doanya teman-teman, semoga Allah memberikan pertolongan kepada keluarga ini sehingga Bu Harmiati bisa sembuh kembali. Dan terus ikuti video ini, jangan dipindah channel, jangan di skip, jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dari setiap video kami. Terus ikuti teman-teman video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kita sudah sampai di rumahnya Ibu Harmiati atau Bapak Agus teman-teman. Jadi ini setelah sampai di rumah, Mbah Kendil langsung membuatkan rajah panuwunan yang berupa tolak balak supaya kiriman-kiriman jahat seperti astral-astral yang tidak diinginkan itu tidak bisa menembus rumah ini. Jadi keluarga ini bisa terus aman, tidak mendapat gangguan-gangguan dari astral-astral kiriman-kiriman seperti itu. Ini Mbah Kendil membuatkan rajah panuwunan. Ini adalah tradisi dari nenek moyangnya. Jadi Mbah Kendil membuatkan rajah seperti ini turun-temurun teman-teman. Ini adalah bentuk pelestarian kebudayaan adiluhur, kebudayaan nenek moyang kita supaya tidak punah. Di samping itu juga ini Mbah Kendil sedang menuliskan raja-raja Jawa yang berupa huruf-huruf Jawa. Ini yang isinya adalah doa atau permohonan teman-teman. Mbah Kendil menuliskan doa-doa supaya keluarga ini aman, dijauhkan dari permasalahan, dijauhkan dari hal-hal buruk yang ingin memecahkan kerukunan keluarga ini. Semoga melalui apa yang telah dilakukan Mbah Kendil, keluarga ini bisa kembali normal seperti keluarga-keluarga yang lain, terbentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dan semoga keluarga ini diberikan ketentraman, kedamaian dalam menjalani kehidupannya yang sehari-hari. Minta bantuan doanya teman-teman, semoga apa yang dilakukan Mbah Kendil pada hari ini bisa membuahkan hasil yang baik bagi keluarga ini. Sakitnya segera diangkat, biar kembali menjadi keluarga yang sehat, yang normal seperti keluarga-keluarga yang lain. Alhamdulillah, sudahnya kuat. Nggih, alhamdulillah nggih. Orang itu pas tidak dikit bareng ku mari pas. Nggih. Kok iki kok terima tapi mboten teman. Nggih. Gimana sih dengan berbeda? Harmi Yati nanti Harmi Yati. Niku kula ngusip Pak Bintoro ya Allah. Jenengan tak dongake sehat sekeluarga nih Pak. Amin. Amin. Tambah lancar. Amin. Panjang umur. Nggih. Lah ditulungi ya Allah, terus tulungi. Lo jadi bagian sakit kadang, lo gak sakit nih lo saat itu sesek. Niki sepeda, lek sepeda ini jadi adem. Niki kiat. Oh, nggih. Enak, di jantung, kalau mobil obat. Napa anu titik no, lek obat kok dokter betul. Loro nafas kuwi kalau jantung itu harus mulai sekolah. Muket alit berarti. Jantung ini pula Pak Agus niku galene ombrene nak. Lah obat itu kok Pak Agus sih kadang toko niku ketat kok lho. Nggih. Kula tahu mobil obat niku napa obat apa to? Pinter daru panas. Betul iki apa? Nggih.
Coba nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Jadi pada siang hari ini saya sama Mbah Kendil sudah sowan ke rumahnya Bapak Agus nggih dan Bu Agus. Jadi ini adalah kedatangan kami yang kedua. Bu Agus ini menderita sakit rahang nggih, Bu. Itu juga ada dua macam teman-teman ya, setengahnya juga mendapat kiriman, kemudian ini tinggal sisa-sisanya saja. Niku pripun Bu, setelah Niko didatangi sama Mbah Kendil atau Pak Bintoro ini gimana rasanya gitu? Rasanya pas Pak Bintoro tindak mriki, Nggih. niku kok baru tambahnya kok mari plus. Nggih, hilang ngoten nggih sakitnya. Hilang. Terus niki kok kimat, tapi kimatnya mboten nemen, mboten kados biasane. Nggih. Biasane niku jungkel-jungkel kalau sakite. Nggih. Sakniki nggih sakit tapi lagi mamo kadang nggih mboten nemen. Nggih. Jadi reda ngoten nggih. Ya, teman. Iki kula nyuwun tulung Nggih. Pak Bintoro Mbah Kendil. Nggih. Kula nyuwun tulung malih ngoten lho. Oh, Sampai malih nggih. plus. Nggih, insyaallah mengke saged nggih Bu nggih. Amin. Muga matur nuwun. Oke, ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke video yang selanjutnya, saya ingatkan jangan lupa di subscribe supaya Mbah Kendil Jopo Montro atau Pak Bintoro ini bisa tidak waleh-waleh menyajikan video-video yang menarik, yang insya Allah juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus niki pripun Mbah untuk yang selanjutnya? Teman-teman yang berbahagia, pada hari ini saya sudah di rumahnya Bu Harmiati, di rumahnya Bu Harmiati yang dulu dia kena serangan rahang, penyakit rahang. Jadi untuk bicara sulit, untuk makan sulit. Ya dulu ada sesuatu hal yang kami selesaikan, ya sudah selesai, artinya ada kiriman-kiriman tersebut. Sebenarnya kami pun juga nggak percaya dengan hal seperti itu, karena ini sudah dunia modern, dunia rame, dunia milenium, zaman globalisasi. Tapi di kenyataannya itu kok masih ada hal seperti itu. Makanya kita pesan kepada teman-teman untuk ambil kebijaksanaan bahwa membuat sesuatu hal yang menyakitkan orang itu kan berdosa. Sehingga untungnya apa? Kalau toh itu mendapat uang, uangnya hanya seberapa. Tapi dengan membuat kita susah kepada orang lain, kita mencelakai orang lain, itu saja nanti kita akan mendapat beban siksaan di dunia dan di akhirat. Sehingga kita menang satu langkah kita menyakiti orang, tapi suatu saat kita nanti atau keluarga kita nanti genti mendapatkan musibah yang sangat menyakitkan. Hingga kita harus tahu bahwa menyakiti orang itu nanti pasti ada resikonya. Ibaratnya apa yang kita tanam itu yang kita panen. Sehingga kami mengharapkan kepada teman-teman semuanya yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, mohon hal-hal seperti ini untuk dihilangkan atau tidak dilakukan. Toh pekerjaan itu kan masih banyak, tidak hanya satu jurusan. Kalau siang di Bandet itu langsung bisa Bu ya? Ya alhamdulillah, kok maling plus. Demikian terus akhir-akhir ini yang maling. Tapi biyen kok kan sakitnya, mboten karo-karuan. Jungkel-jungkel niki nggih sakit. Sakit cuma sakitnya jangan apa mau, jangan darah sakit. Melampah sakit kendur-kendur. Sudah motoran, motoran dalam sing gonjang nggih. Sakit. Posisi sakitnya itu gigine tertulang rahangnya. Tengri rahang. Rahang, itu tulangnya sini gitu. Ini udah kena angin ngoten rumah. Terus pertama pusing terus malaikat. Oh, pertama pusing, awal dari pusing dulu, setelah pusing ini rahangnya. Pada saat rahang yang sakit itu rasanya cekut-cekut nopo kandel Mbak. Pripun nggih rasakan kadang-kadang kaya kayak kesetun ret. Oh, betul. Terus menawi toyo tadi adus, sisiran banyu itu sakit. Nggih. Mulane kula lek wudu pas sisihke. Tapi pada saat kumat itu untuk disikati gigi itu mboten sakit Bu. Mboten nggih, kadang-kadang sakit, kadang-kadang mboten ana, tapi mboten nemen kados sing biyen. Mboten pas siang itu pamanane pas kumat nanti sakit. Mboten sakit, anak pun bersikatan mboten sakit. Maaf mboten sakit kok. Lek kena toyo atau matus ngoten lho. Ora karuan sing
sakit. Nak, apa toyo niku mimpi tentang mriki yo mboten saged. Tapi sakniki alhamdulillah ngomong gitu. Saged. Tapi nggih tesih sakit. Terus mulai mumet niku pas kumat niku dangu napa mboten, Mbak? Berapa jam? Pokoke ndek kula ngeten kraos. Waduh, iki mumet. Wis aku kumat nggih, Mbak. Nggih. Kula nyuwun tulung Pak Bintoro ngapura kula. Nggih. Sing penting berdoa kan Bu nggih. Berdoa. Jadi andalan kita hanyalah berdoa pada Tuhan karena Tuhan itu yang bisa menyembuhkan. Terus seperti kita ini hanya modalnya hanya membaca doa. Kula mboten duwe kemampuan apa untuk nyulap hampir wong mari total atau menyulap mengambil penyakit. Jadi saya tidak punya kemampuan mengambil penyakit. Ini yang tentu kalau genane jadi kurang buat sakit mendek penyakit. Jadi jangan salah persepsi. Jadi penyakit itu yang mengambil, yang menanam, yang menanam ya yang maha kuasa. Dan nanti diambil yang maha kuasa. Kemudian terus setelah dari saya datang ke sini, kemudian nanti seterusnya sembuh. Sehat terus, amin. Ini kalau tandai yang bukit tangannya kita putih, kita kan kalau tandai. Namanya Bu Sinten? Harmiati. Biasa Harmiati. Terus Pak, jenenge Pak Agus apa? Agus Tri Mulyono. Membaca sholawat ya, Fatihah yang sholawat ya, Fatihah 1 kali, terus sholawatnya 3 kali, dibatin mawon ya. Sholawatnya 3 kali, Fatihah 1 kali, nyuwun supaya penyakit itu terus ya Allah resik kasih karena tempat Islam wilujeng. Syamsun
Amin. asa setengah jam kalau takoni malih kasih ini. Terus Kagem Agus tak awal-awale ibu sakitnya dengan mesos. Pripun ceritanya? Asalnya dia kan Pak Agus kan selamat, rayu, wilujan, terus tahu-tahu ibu sakitnya itu nopo keng bundi maksudnya nopo? Buatan genah, buatan lepas. Buatan genah. Ngertine sakit. Awalnya sakit. Ditambah di pundi-pundi dugi mojo, dugi maten. Nggih, buatan dereng mantul. Jadi tahu-tahu sudah sakit. Oke. Itu saya nemen. Ini kan buatan diparani tentang medis atau Pak? Medis niki sing budal tentang medis piyambak. Bener piyambak. Sarap, nggih. Dereng mantul. Sarap pengobatan obat. Tapi lek minum obat niku mboten. Reda. Jarak berapa hari? Kumat malih. Minum obat mari. Pada saat minum obat sembuh, tapi obat niku kumat malih. Ini pun pintenan Pak, pinten sasi ibu sakitnya. Wah tahunan. Kinten nggih mulai tahun 2010 napa pinten ngoten napa saderenge niku pun krasa kumat. Jadi Temojo niku tenggene Pak buka sinten niku. Nggih. Dirose, "Oh, bojomu selingkuh." Lah. Oh, pun mboten cocok niku. Mboten cocok, Pak. Jadi kita menyembuhkan orang itu tidak membuat panas, tidak membuat tambah berat, tambah rumah tangga rusak. Nggih akhirnya terus malah nukulne rasa pangrasa sing boten sekeca. Jadi wong sakit niku kan wong susah. Jadi lek iso ya mendapatkan suara-suara yang indah, suara-suara yang merdu, suara-suara yang nikmat. Makan muni selingkuh nggih tiyang kathah sing njaluk tulung teng mriku sami krungu. Ngoten. Jadi jane muni mboten saya. Mboten sae. Upama terjadi selingkuh tenan kok ora sopan. Nggih, upama terjadi selingkuh tenan niku nggih mboten usah diomongne samuan. Niku kan tembung-tembung sing wadi to niku. Nggih. Pemirsa, sudah berulang-ulang kami aturkan kepada Anda semua bahwa ini bukan trik dan bukan rekayasa. Kami di sini tidak ada unsur-unsur yang bersifat menguntungkan bagi saya. Artinya saya sengaja untuk menolong. Artinya saya tidak berpikir materialistis karena untuk mencari uang itu jalannya bermacam-macam. Sehingga apabila kita menolong dengan keluarganya Pak Agus, kemudian bisa sembuh, kemudian kembali normal, otomatis mendapat keberkahan dari Tuhan. Bagi saya yang sebagai lantarannya untuk terapi kesembuhan, otomatis Tuhan akan memberikan cahaya atau memberikan berkah kepada saya. Sehingga ibaratnya lek wong Jawa kuwi lek nulungi wong siji iso uga engko rezekine wong sing liyane gitu. Jadi kita tidak harus terpandang, kita harus setiap ada pasien ini rezeki saya, ini pasien ini dapat saya pakai untuk ini. Karena yang namanya rezeki kayak sama Tuhan sudah dibagi-bagi. Kita tidak perlu resah gelisah tentang rezeki, sudah diatur. Kalau tentang kemiskinan, kalau tentang misalkan kita sepi bekerja, terus rezeki tidak datang, itu sudah perkembangan orang kehidupan. Jadi orang hidup kadang-kadang dapat rezeki, kadang tidak, kadang dapat musibah, kadang tidak. Sehingga itu perjalanan kehidupan seperti itu. Sehingga kita membuat konten seperti ini tidak berarti untuk memamerkan diri, tidak, sebagai acuan atau edukasi bahwa kita hidup di dunia ini harus penuh dengan ketakwaan, dengan kekuatan kita harus beribadah agar kita mendapatkan cahaya dari Tuhan, agar kita diampuni dosa-dosanya. Memangnya semua itu tidak luput dari dosa, semua orang punya dosa, bahkan saya sendiri yang bicara ini juga punya dosa. Sehingga apabila dosa-dosa kita hapus, dosa-dosa kita diserahkan kepada Sang Pencipta, maka dosanya nanti berkurang, sehingga Tuhan akan mengganti keberkahan atau kesembuhan atau ketentraman dalam rumah tangga ini. Kita berusaha semaksimal mungkin, semoga setelah saya dari sini kemudian Bu Agus bisa sembuh. Tidak sembuh hanya sulapan, tidak sembuh hanya seperti doping, tidak sembuh hanya sementara, semoga bisa sembuh selamanya. Amin. Kami tidak bisa menyembuhkan, pemirsa. Jujur kami tidak bisa menyembuhkan, kami hanya bisa mengusahakan untuk mengajak berdoa. Sehingga kita tidak punya kekuatan seperti kerewangan akan mencabut penyakitnya bagus, kita tidak punya.
Tapi kita punya ibarat orang yang sakit, ya itu misalkan dibikin orang itu seperti lebah yang menyengat. Kalau nanti tutupnya tadi diambilkan masih terasa sakit dan masih bengkak, sehingga otomatis tubuh kita kena sengat, kena luka benda tajam dari lebah, maka kita harus menyembuhkan juga pakai 2 terapi. Yang pertama doa, yang kedua adalah pakai jamu-jamu atau obat sekalipun atau medis pun nggak masalah, atau rempah-rempah Jawa yang intinya untuk menghilangkan penyakitnya. Kalau seperti Bu Agus itu rahangnya yang bermasalah, rahangnya itu tulangnya, rahang itu ada infeksi tulang. Ada infeksi tulang, tugas kita hanyalah untuk membunuh infeksinya agar infeksi nanti bisa sembuh. Kemudian rahangnya yang sakit, otomatis kerja saraf terganggu. Sarafnya terganggu, akhirnya terjadilah pusing. Nah, pusing itu berasal dari tulang infeksi, kan terasa nyeri. Kalau sudah terasa nyeri, akhirnya terjadilah kepalanya pusing, ditambah nanti mual atau perutnya kembung. Itu setiap infeksi kadang-kadang kalau tidak dingin juga kepanasan. Di infeksi itu pengaruhnya kalau tidak dingin, kedinginan juga kepanasan. Tapi kalau infeksinya nanti sembuh, tidak ada panas dan dingin. Jadi seperti penyakit tipes. Penyakit tipes itu sebenarnya kan penyakit usus yang luka, usus yang iritasi, sehingga pada saat usus tadi kena luka, otomatis pengaruhnya panas. Jadi setiap orang penyakit tipes pasti orangnya panas, kadang dingin. Karena luka inilah yang membawa infeksi. Kalau ususnya nanti bisa sembuh, maka yang namanya panas yang menggigil, dingin yang menggigil pasti hilang. Maka tugasnya untuk tipes itu membenahi usus yang luka. Usus yang luka pengaruhnya kan pola makanan. Kalau kita makannya nanti kita makan ususnya akan terganggu, akhirnya imbasnya ke lambung. Kadang lambungnya kembung dan sebagainya. Itu salah satu contoh hampir sama dengan kejadian Bu Agus. Sehingga apabila rahangnya nanti tulangnya rahang ada infeksinya, tugas kita adalah membuat agar tulang infeksi tadi bisa hilang, kumannya atau toksinnya itu bisa hilang. Itu penyakit wadah, penyakit tubuh atau penyakit anatomi. Kalau penyakit yang berbentuk gaib, kita serahkan saja pada Tuhan. Karena rajanya gaib adalah yang sang pencipta adalah Allah SWT. Dan kita tidak punya kapasitas untuk mengambil. Kita ini punya Tuhan, pemirsa. Jadi kita sambatnya hanya Tuhan saja. Kita sambatnya kepada Allah saja. Sehingga kita tidak beraneh-aneh sampai kepada setan dan sebagainya gitu. Karena kita sebagai manusia itu kan dianggap makhluk yang sempurna, sehingga kita melebihi derajat-derajat daripada setan. Kemudian yang lebih perkasa lagi adalah Allah SWT. Sehingga kita mintanya kepada Allah, otomatis kita tidak lupa kepada sholawat Nabi. Kita mengagungkan Nabi kita, Nabi yang benar-benar itu membuat kita dituntun ke jalan yang benar. Semoga di dalam rumah tangga ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang kembali normal. Amin. Karena gini pemirsa, kalau rumah tangga sudah dibubui dengan intrik, permasalahan, maka permasalahan itu akan membawa dampak penyakit, dampak yang bermacam-macam. Jadi intinya kalau ingin penyakit itu bisa hilang, tidak meninggalkan kita, yang pertama tancapkan bendera ibadah, tancapkan bendera keimanan kita kepada Tuhan, tancapkan ketakwaan kita kepada Tuhan. Artinya takwa kan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Otomatis meninggalkan semua perbuatan yang tercela kita tinggalkan, menjalankan perintahnya, termasuk jujur bicara, kemudian nantinya dibersihkan, terus toto kromo, mong sakmuno muni karo wong kudu hati-hati. Perbuatan baik tersebut adalah termasuk menjalankan perintahnya Allah, termasuk ibadah kepada Allah itu. Sehingga kita hanya pakai rumus 2 saja. Yang pertama adalah menancapkan bendera ketakwaan, yang kedua kita menjaga rumah tangga ini agar tidak terjadi intrik-intrik. Dalam satu keluarga itu banyak. Jadi kita hidup di dunia ini tentu banyak gelombang-gelombang permasalahan. Tidak ada orang yang lepas dari gelombang permasalahan keluarga. Semua orang yang berkeluarga pasti punya masalah, cuma ragamnya berbeda-beda. Itu semua pasti dicoba oleh Tuhan seperti itu. Sehingga pada hari ini kita datang minta doa restu kepada pemirsa semua agar keluarganya Pak Agus bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang harmonis, tentrem, bisa ngomong anak putus seterusnya. Amin. Karena kita ini sudah tua, sehingga
Kalau kita tidak tidak teliti, gak gemati kepada anak-anak, bagaimana kita tua nanti gitu loh. Kalau kita masih muda seperti ini bisa berjalan, bisa kesana kemari. Kalau nanti kita sudah tua hanya sebagai pekerjaan anak. Kalau kita lumpuh, ngisi ngebruk, nguyuh ngebruk, melakukan gak iso, mangan gak iso, itu nanti kan nggak mungkin tuh dari pihak lain tuh akan menolong. Nggak mungkin tetangga akan ngopeni. Yang ngopeni itu anaknya semuanya. Makanya kita sebagai orang tua ini harus kita kasih kepada anak gitu loh. Apabila anak yang salah, apabila anak nanti nakal, kita akan bisa pakai jalan untuk menuju kebaikan seperti bab beri tutur, diarahkan suruh ibadah dan sebagainya. Makanya kiat-kiat Mbak Gendel seharusnya yang seperti ini, hingga kita tidak melulu mencari uang, tidak melulu menolong orang, kita juga menitipkan sesuatu kalimat yang baik, sehingga barang siapa yang berbicara, yang bersuara dengan kebaikan, maka Allah akan memberikan keberkahan. Sehingga sepertinya kita seharusnya harus kampanye untuk menyebarkan kebaikan gitu. Karena kita pun juga menyadari bahwa saya sendiri Mbah Gendel Jopomotro dulunya pada masih muda juga nakal, juga beling, juga pernah menginjak mempelajari ilmu hitam. Sehingga saya itu juga berasal dari kalangan hitam. Karena saya sudah tua, karena saya sudah insaf, karena saya sudah bertobat, maka saya ingin mendirikan sesuatu yang mengajak teman-teman, rekan-rekan untuk kembali kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti kepada nusa bangsa, orang tua, termasuk kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Sehingga perbuatan yang tercela, perbuatan yang baik, perbuatan yang bengis, perbuatan saya benar-benar pada saat muda senang mencari pekerjaan atau senang mencari ilmu-ilmu yang sesat, ilmu-ilmu yang menakutkan orang. Sehingga bagi saya dulu, saya punya pikiran, kalau saya punya ilmu yang dasar, ilmu yang diherankan orang, jelas saya akhirnya dihargai orang, akhirnya saya terus kemudian dikagumi orang. Kegiatan saya untuk mencari ilmu yang hitam tadi ternyata akan berimbas kepada keluarga saya, sehingga pada saat mempelajari ilmu hitam, bisa ini, ternyata imbasnya itu ke keluarga saya sendiri. Sehingga pada saat saya mempelajari ilmu hitam, rumah tangga saya berantakan, terus ekonomi saya tersendat-sendat, terus saya ketakutan dengan dosa. Apabila saya mati nanti, saya diampuni pun tidak sama Tuhan, karena saya memang menjalankan perbuatan yang tercela. Perbuatan saya yang tercela adalah menyesatkan, pemirsa. Bukan masalah saya nyandet orang. Perbuatan saya tercela pada saat saya dulu menjadi paranormal. Saya bermimpi didatangi sosok dari Gunung Tangkuban Perahu. Dia mengaku sang kurang sakti. Setelah itu dia datang secara langsung, itu tidak bermimpi pemirsa, itu langsung datang jam 8 malam ingin ikut saya. Setelah itu, setelah saya diikuti oleh astral tersebut, saya menjadi paranormal yang terkenal. Apa yang saya ucapkan itu manjur, apa yang saya minta terjadi. Tapi ternyata kehancuran dari rumah tangga yang berantakan, akhirnya saya mengundurkan diri. Sampai dulunya itu saya menciptakan perahu itu saya letakkan di kamar. Jadi kalau pasien saya banyak, saya tidak bisa menangani pasien-pasien tersebut, saya suruh untuk ke kamar saya untuk nyembah kepada perahu. Sehingga kalau sekarang kita sudah sadar, ternyata pada saat dulu saya juga pernah menyesatkan orang. Jadi orang yang di depannya perahu punya masalah apapun itu berhasil, pemirsa. Karena pertolongan jin dan setan itu benar-benar mujarab sekali, dahsyat sekali. Dahsyatnya jin dan setan itu sebenarnya hanya menipu kita. Agar sesat, agar kita menyembah kepada jin, agar mengagungkan kepada jin, agar ngelem kepada jin, agar memberikan sajian-sajian kepada jin, dan otomatis kita akan lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sudah saya lewati, sudah saya lalui. Anda percaya silahkan, tidak percaya tidak apa-apa. Ini hanya pengalaman saya. Jangan sampai ditirukan siapapun. Perbuatan saya yang dulu yang tidak pantas untuk diceritakan, ini saya ceritakan, sehingga pengalaman tersebut tidak akan saya ulangi lagi. Saya hanya ingin menghabiskan sisa tua ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar-benar terpuji. Kita kembali kepada titik permasalahan Bu Agus yang kena serangan itu. Dulu kita terapi di sini, ada kiriman dari pihak orang lain sudah kita ambil, terus kemudian langsung dia reda, sembuh, kemudian ini kumat lagi. Terus tadi saya sudah berusaha untuk memakan betis di keluarga ini. Saya meyakinkan
insya Allah kalau Allah ridho itu tidak ada orang yang bisa memasukkan atau sengatan atau yang membuat keluarga ini berantakan, karena semua yang saya tanam itu adalah hanya ayat-ayat Tuhan yang saya masukkan, tidak ada setan yang saya masukkan di dalam benda tersebut. Sehingga dengan ayat-ayat Tuhan nanti akan melindungi segenap keluarga Pak Agus dan Bu Agus mendapat nurullah kecahayaan Allah, sehingga keluarga ini benar-benar perkasa, kemudian tentram sama suaminya, tentram sama keluarganya itu. Pemirsa, ini sebagai contoh, maka di dalam keluarga harus benar-benar tentrem. Ketentraman, keayuman itu akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan sesuatu yang menyenangkan. Kalau keluarganya itu berantakan, saling bertengkar, saling menyalahkan, saling memfitnah, maka itu ada jalan terus untuk menjadikan kita itu pusing, untuk menjalankan kita itu mendapatkan kecelakaan yang bersifat menyengsarakan. Sehingga caranya agar kita itu rumah tangga yang tentram, kita yang penuh dengan kesadaran. Jangan sampai menjadi seorang suami terus kemudian merasa mencarikan nafkah, terus suaminya sama istrinya menganiaya, membentak-bentak, kemudian dianggap seperti babu budak, itu jangan sampai. Kemudian sebagai istri juga demikian, jangan mentang-mentang masih cantik, jangan mentang-mentang bisa bicara, jangan saya mentang-mentang merasa mempunyai sesuatu hal, terus kemudian sama suami mengucapkan kata-kata yang tidak baik, memberikan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan, itu juga tidak baik. Rasulullah juga demikian. Rasulullah sebagai contoh tauladan yang sangat sempurna. Rasulullah sama istri sangat menyayangi, sangat menghormati. Begitu pula istri-istri daripada Rasulullah sangat takjub, sangat mengagumi, sangat mengidolakan Rasulullah. Kemudian dari istri dan suami dalam keluarganya Rasulullah benar-benar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di dalam keluarganya Kanjeng Nabi Rasul itu benar-benar tentram, seperti mendapat cahaya Allah. Karena apa? Karena di keluarga itu tidak ada kejahatan-kejahatan yang bermasalah. Kita bercontoh kepada Kanjeng Nabi Rasul. Semoga sepulangan saya nanti keluarga ini juga demikian mendapatkan anugerah dari Tuhan, mendapatkan anugerah dari Allah. Amin. Terus mungkin jamune tetap diunjuk, sing niki dombe arep film, sing niki tunjuk enci ya. Pagi sore ya. Niki pemane di pagi sore. Atau lek buat sami boten pagi digangi kena. Pemane niki mobil niki, bijing niki sedina satu bungkus iki. Tapi niki boten padha Bu, lek niki kan jamu sarap. Nah niki K2R niki merupakan jamu kanker. Jadi jenengan mboten kena kanker, tapi obat ini jamu ini mungkin hampir menang nih. Menangnya tak cukup nih jamu sing senilai menang kanggo kanker. Jadi ini jamu K2R ini jamu kanker, tapi ini tuh mboten napa jenengan kena kanker. Tapi jamune tak melawan penyakitnya ben menang bagus. Cara mesin ya mesin ini pokoknya udah kalong tak cukup nih udah mercy ben saged kanker. Ini sopan, Bogo. Ini ke 10 bungkus ya, Bung ya. Ini ke 10 bungkus. Kalau ini kan di bawah jangan ngunjuk sing sore. Mungkin dibalik lah, kita ngunjuk sing iki. Oke, makin Jadi ini lah habis ini dirubah, jadi sing iki digede isu, niki sing gede bengi. Jadi dibalik. Walaupun kalau di sini saraf mungkin kan kalau biji selama minum jamu 1 jam bagus, mungkin kita tanya bagaimana rasanya itu nopo dereng ya. Jadi nanti kita tidak hanya rekayasa, kita nanti bisa bertanya. Sekarang bisa ditutup dulu. Nanti kita lanjutkan biar reaksi dari Ibu Agus nanti biar bagaimana hasilnya gitu. Kalau nanti tidak ada reaksi ya bilang secara jujur, tidak usah ditipu-tipu. Kadang-kadang kan takut bagus. Sajane orang lari berhubung suka nanti aku. Pripun Bu, pun otot penak Pak nipun otot aneh enten. Jangan sampai seperti itu karena kita itu jaman sing apa ini, kalau orang lain juga jamu liane, jadi jangan sampai menipu saya. Dan menipu saya nanti si rugi jenengan dewi malah. Nggih, ataupun ya teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini kita akan menunggu beberapa menit untuk melihat bagaimana reaksinya Bu Harmiati, apakah sudah reda atau belum. Jadi jangan di skip, jangan dipindah channel, nanti kita akan kembali lagi.
Lemas, boleh dilemesnya, cok aku. Lemas terus. Ototnya dilemesnya dan pun lemas. Kurang molor ototnya. Ototnya ini benar-benar molor. Termasuk ini kan malih ototnya kan dulu. Terus malih sama malih. Kita tempuk. Nah, malih. Terus sama jul dijul ototnya. Tangannya tangga. Ini berbentuk malih tangannya. Nyakal di malih. Nah, so. Lah jalan Mas Jul. Ya teman-teman, jadi kita kembali lagi untuk kembali menanyakan reaksi Ibu Harymiati, bagaimana tadi setelah meminum jamu dari Mbah Kendil, bagaimana reaksinya. Untuk Bu Harymiati nanti tolong ungkapkan perasaannya yang secara jujur mawon, Bung Ye. Kalau misalkan masih nyeri atau gimana, bilang saja biar nanti kita bisa cari alternatif yang lain gitu. Mbah Kendil ini gimana, Mbah? Jadi sehingga untuk penyembuhan antaranya yang menyembuhkan dengan yang disembuhkan, antaranya yang mengobati dengan yang diobati, dia harus jujur. Hingga apabila si penderita itu sebenarnya tidak sembuh atau tidak ada hasilnya atau tidak reaksi, terus dia mengaku berpura-pura sembuh, itu nanti yang rugi keduanya. Yang menyembuhkan ya rugi, ternyata tidak berhasil, kemudian yang disembuhkan juga rugi, maka dia juga tidak sembuh. Sehingga apabila nanti di terapi dalam 1 jam, setengah jam itu belum ada hasilnya, kita nanti 1 hari 3 hari. Kalau selama 3 hari tidak ada reaksinya, maka kita akan melangkah lagi mengambil teknis-teknis yang lain agar nanti si penderita bisa merasakan nyaman, bisa merasakan kesembuhan. Sehingga seperti itu, maka kita untuk bertanya secara langsung biar ibunya tadi bagaimana hasilnya, kita tidak kompromi, kita tidak
tidak memancing-mancing agar dia menjawab apa-apa, kami tidak tahu menau. Biar nanti hatinya yang berbicara gitu loh. Jadi kita tidak ingin disanjung, dilem harus sembuh. Karena apabila nanti belum sembuh, kita masih punya trik-trik yang lain agar penderita bisa sembuh gitu. Jadi caranya tidak hanya satu jurusan, tapi berbagai jurusan, berpuluh-puluh jurusan untuk menyembuhkan si penderita gitu, Mbak. Bagaimana Bu Haryati tadi setelah minum jamu ini sudah dalam rentan waktu sekitar 1 jam? Apakah ada perubahan atau bagaimana? Alhamdulillah ada perubahan. Terus dipijit Pak Bintoro niku wau. Niku kok penak teng mriki. Enteng nggih. Terus teng mripat kok piar ngoten. Lebih nggih padang. Penak. Terus gimana Bu untuk rasa nyeri-nyerinya gitu? Nyerinya berkurang nggih. Ya memang perlu proses Bu ya. Karena memang Mbah Kendil ini kenapa kok menekuni jamu Jawa dengan rempah-rempah, karena memang jamu Jawa itu kan efek sampingnya itu kan tidak banyak toh Bu. Pemirsa, kesembuhan semata-mata bukan kita yang menciptakan, kesembuhan adalah benar-benar anugerah dari Tuhan, dari Allah SWT. Sehingga kita hanya berhak untuk berdoa agar Bu Agus dan Pak Agus bisa merasakan kenikmatan, bisa harmonis, rukun, kemudian mengelola anak-anaknya, menyukseskan anak dan cucunya, itu yang lebih penting. Karena seperti Pak Agus kan sudah pensiun, sudah punya gaji per bulan, sehingga tinggal memikir anaknya dan cucunya agar anak-anaknya seperti Pak Agus bisa mencari pekerjaan sendiri, bisa berbagai hal kegiatan pekerjaan, sehingga tidak menggantungkan salah satu pekerjaan. Kalau sudah tercipta keluarga itu tercukupi kebutuhan kan bisa tenang gitu Mbak. Satu hal penyakit adalah kita mencoba untuk melangkah pakai rempah-rempah, di samping itu doa. Tapi kita lihat sampai 3-10 hari reaksinya bisa nanti ditanyakan lagi. Sehingga kami berusaha semaksimal mungkin. Yang penting yang penderitanya itu telaten mau menerima jamu pahit. Yang namanya jamu itu semua itu pahit. Tapi minum jamu pahit itu kan hanya sebentar selama sakit. Kalau sudah tidak sakit kan tidak minum jamu lagi. Sehingga sepertinya orang berobat itu harus jangan sampai takut pahit. Karena jamu pahit itu pun bisa untuk mencabut kuman-kuman, toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita gitu loh. Sehingga kalau jamu pahit, sehingga seperti kuman-kuman, virus, bakteri itu akan hilang. Sehingga kita pakai jamu-jamu rempah-rempah Jawa. Selanjutnya nanti sekitar 3 hari kami akan SMS WA lagi agar kita punya jawaban sembuh apa tidak. Kalau bisa kita usahakan dalam pengobatan ini bisa sembuh total, bisa sembuh seperti semula, sehingga nanti kita usaha tidak main-main pemirsa. Kami sengaja untuk membantu para orang-orang yang menderita semampu saya. Apabila sembuh jangan menyanjung saya, apabila sembuh jangan sampai itu bersenang-senang. Maksudnya apabila gagal itu adalah merupakan kegiatan kami yang belum mampu untuk menyembuhkan penyakit, sehingga kami datang belum tentu sembuh. Sehingga kami mengobati orang itu belum tentu sembuh. Kalau orang Jawa mengatakan wong golek tomboki judu-juduan. Kadang-kadang saya sembuhkan tidak sembuh, kemudian cari tabib lain atau cari sesepuh lain malah sembuh, sehingga belum tentu saya itu bisa menyembuhkan. Tapi yang penting kita berusaha, semoga Tuhan memberikan rahmat dan memberkahi kita, usaha kita diberkahi, diizinkan agar ini nanti penyakitnya hilang, sembuh total. Kalau Bu Agus, Pak Agus nanti sudah tidak punya masalah penyakit, otomatis nanti kan semakin luas kita berteman, kita bersaudara gitu. Kita pentingnya hanya bersaudara, pemirsa. Hingga tentang uang, tentang apa itu tidak usah dipikir. Karena apa? Jelas manusia itu pasti diberi rezeki. Jangankan manusia, tengu atau semut saja itu saja juga diberi makan, cecak, tekek juga diberi makan. Tekek saja itu tidak punya sawah, tidak punya apa, tidak punya ATM, tapi tiap hari juga bisa nelek. Berarti tekek pun juga bisa makan. Padahal itu kerjanya hanya di tembok-tembok. Itu saja masih bisa mengeluarkan kotoran. Artinya kalau disimpulkan bahwa manusia itu tetap diberi rezeki, tetap diberi rezeki oleh Tuhan. Sehingga kita harus sadar dan tabah untuk menjalankan hidup ini. Utamanya orang hidup di berkeluarga, yang pertama ada cobaan, godaan dari percintaan atau perselingkuhan.
rumah tangga kalau nanti salah satunya selingkuh, maka tidak akan bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena tidak ada kejujuran. Dalam satu keluarga itu harus jujur, yang laki-laki jujur, yang perempuan juga jujur. Apabila terjadi sudah kebacut, salah satu keluarga itu selingkuh, salah satu keluarganya itu misalnya sudah kecantol sama bini orang lain, atau gadis-gadis di luar, atau duda di luar, itu segeralah untuk bangkit, segeralah untuk bangun diri, hilangkan, tinggalkan, kembalikan pekerjaan semula. Barang siapa nanti berjalan kepada rel kebenaran, maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Barang siapa yang lepas dari rel kendali, maka akan tergelincir dan akan kecelakaan, akan kesusah dalam hidup di dunia ini. Hingga rata-rata orang yang susah itu dari pokal gaya ini diri, sompo ucapi diri, sompo muno muni diri, sompo tindak pakai ini diri. Kalau dirasa-rasa pada saat kita menjalankan perselingkuhan, pada saat kita menjalankan kesalahan, itu tidak terasa. Terasanya bagaimana? Terasanya kalau sudah terjadi sesuatu halangan, atau sakit, atau apa, atau mungkin di masa tuanya anaknya tidak mau merawat, istrinya juga tidak mau merawat, suaminya juga tidak mau merawat, akhirnya sakit sendirian. Akhirnya dia baru terasa meneteskan air mata, menyesali segala perbuatannya. Dengan hal itu, mari teman-teman semuanya untuk berbenah diri, untuk menyucikan diri. Orang usah mengoreksi elek wong, mari kita mengoreksi elek diri. Seperti saya juga demikian, saya juga selalu ingin mengoreksi diri saya sendiri, karena saya yang bicara ini belum tentu benar, belum tentu suci, belum tentu kita bisa lepas dari cobaan. Karena namanya kita punya nafsu 4 perkara, bisa juga yang bicara seperti saya ini bisa kena cobaan. Tapi kalau kita sudah mulai waspada dan berhati-hati, insya Allah nanti kan bisa berpikir dan bisa selamat. Jadi selamat dan tidaknya itu dari kita sendiri, dimulai dari kita sendiri. Cukup sekian teman-teman, ini sudah sore, sudah maghrib, maka saya mengucapkan terima kasih atas ramuan atau jamuan dari keluarga Pak Agus. Terus pulang diberi jajan-jajan, kami disambut dengan baik. Semoga ini diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami-sami Pak Bintoro kula nggih matur suwun diobati jenengan, alhamdulillah. Amin. Enak niki. Nggih. Panuwun kula mugi-mugi kemenangan saya, keberkahan saya, keuntungan saya hanya satu, adalah yang saya tangani bisa sembuh. Sehingga kalau kita sebagai seorang pertabiban, kita misalkan bisa meraih keuntungan yang besar daripada pasiennya, kemudian pasiennya gagal, kita malu dengan diri kita sendiri, kita malu dengan siapapun, kita malu dengan Tuhan. Sehingga tentang menyembuhkan orang itu memang kita sulit untuk menghindarkan uang. Tapi orang yang menyembuhkan hanya bermimpi uangnya dari pasien, itu nanti dia akan kena sengatan cobaan dari Tuhan. Ya teman-teman, demikianlah video kami pada hari ini. Ini kita telah mendapat undangan dari Ibu Harmiati dan suaminya Bapak Agus Tri Mulyono. Jadi kami sudah selesai teman-teman, kami sudah lama di sini karena tadi juga kita menunggu reaksi bagaimana setelah pengobatan alam Mbah Kendil diterapkan, dan alhamdulillah Bu reda nggih. Ya berkurang. Mudah-mudahan bisa sembuh nggih. Karena saya sama Mbah Kendil pasti akan sangat senang sekali jika mendengar kabar bahwa Bu Harmiati bisa sembuh gitu. Dan teman-teman, kami akhiri dulu video kami pada hari ini. Terus ikuti channel ini, jangan lupa di subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang. Dan tunggu video kami selanjutnya. Kami akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang menawi. Rasanya